Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Verlina with NPM 202310004. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan media yang saya pakai untuk mengajar, yaitu media yang saya pakai itu adalah media grafis, terutama itu picture atau gambar. Kemudian rekomendasi untuk peserta didik ini adalah karena saya mengajar untuk kelas 3, jadi umurnya itu 9 tahun, tapi gambar juga ini bisa dipakai untuk umur 4 sampai 18 tahun, yaitu batas usia untuk anak SMA. Kemudian tujuan dari pembelajaran media grafis ini yang terutama adalah media ini dapat diharapkan mempermudah peserta didik memahami penjelasan yang diberikan oleh guru. Contohnya guru menjelaskan anggota badan, ada gambarnya, itu dapat memperjelas lagi bagaimana sih anggota badan itu. Dan materi yang saya akan bawakan adalah season and weather. Itu adalah musim dan cuaca, musim yang ada di Indonesia dan 4 musim yang ada di luar negeri, seperti musim hujan, musim kemarau, musim gugur, musim panas, musim semi, gitu. Cara pembuatan media pembelajaran ini, karena ini gambar, saya itu memasukkannya dalam PowerPoint. Jadi kayak seumpamanya gambar musim dingin itu gambarnya seperti apa sih? Jadi saya masukkan gambar musim dingin, salju-salju. Dan gambar musim gugur itu kan biasanya kan pohon berwarna kuning, daun berguguran. Saya simpan juga gambar daun, gambar pohon, dan bagaimana suasana musim gugur tersebut. Atau kalau ingin lebih simpelnya daripada PowerPoint, saya akan mengajar menggunakan PowerPoint. Jadi kalau tidak ingin mengajar menggunakan PowerPoint, Anda bisa tinggal contohnya suasana salju ya. Teman-teman sekalian atau teman-teman sekalian dapat tinggal mendownload gambarnya, kemudian tinggal memprint. Itu cara paling gampangnya ya. Yang kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap atau langkah-langkah penggunaan media grafis ini. Pertama itu tahap persiapan. Saya guru itu mempersiapkan diri dalam penguasaan materi, menyiapkan media, menyiapkan ruangan dan peralatan sebelum proses belajar mengajar dimulai. Yang kedua itu tahap pelaksanaan, yaitu setelah anak-anak atau murid-murid sudah di dalam kelas, saya akan itu mengajarkan pelajaran yang saya akan ajar, yaitu pelajaran dengan judul season and weather. Yang ketiga itu tahap evaluasi. Setelah saya menjelaskan, saya akan bertanya ke anak-anak murid apa yang sudah dimengerti dan tidak mengerti, dan saya akan memberikan mereka tugas atau kuis untuk mengetahui anak-anak ini sudah mengerti atau belum. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelebihan media grafis ini. Pertama, lebih ekonomis karena biayanya relatif murah, dapat dipakai berkali-kali. Maksudnya tuh relatif murah itu contohnya karena saya menggunakan PowerPoint, jadi saya akan hanya mendownload gambarnya di Google, di web yang menyediakan gambar-gambar untuk seperti tema musim dingin, winter, musim hujan, musim kemarau. Itu kan lebih hemat ya, hanya membutuhkan paket data. Dan jika mungkin atau anaknya mungkin tidak tertarik atau tidak ingin terlalu mengajar anak-anak atau ingin melindungi mata anak, mungkin hanya dari buku gambar cerita-cerita itu juga bisa, atau mungkin guru dapat memprintnya, itu kan lebih murah ya, dan dapat dipakai berkali-kali. Itu maksudnya setelah hari ini bisa dipakai lagi, mungkin besok bisa untuk anak murid yang lain, seperti itu. Kemudian bahan dan alat produksinya mudah diperoleh internet, tadi print kemudian diperoleh ya.
Kemudian pengajaran lebih menarik. Kalau cuma suara atau ceramah guru pasti agak membosankan ya. Kalau sudah disimpan gambar, warnanya menarik, pembelajarannya menarik juga kan, akan siswa-siswa tersebut kan akan lebih tertarik dan lebih fokus untuk belajar. Dan yang terakhir dari kelebihan yaitu waktu penyampaian materi lebih singkat. Maksudnya ini biasanya kan guru kan akan menulis di papan tulis, dan itu akan membuang-buang waktu hanya untuk menulis di papan tulis. Tapi jika sudah ada media grafis ini, media gambar ataupun lewat PowerPoint kan, jadi penjelasannya itu lebih singkat. Jadi guru akan lebih lega ya untuk tidak menulis di papan tulis. Dan juga ada juga kekurangannya, masing-masing media kan punya kekurangan, dan media grafis juga punya kekurangan. Pertama itu hanya untuk indera penglihatan saja, jadi suara ataupun bagaimana percakapan tersebut berlangsung ataupun apa itu tidak ada, hanya gambar terus guru menjelaskan, pasti lama kelamaan akan membosankan juga ya. Dan terakhir itu tidak menampilkan unsur audio dan motion, suara dan gerakan. Jadi jika hanya gambar diam saja itu kan agak tidak terlalu menarik ya. Tapi kalau ada gambarnya, gerakannya, apapun itu akan lebih menarik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.